rahmat sama-sama bisa kumpul di sini dalam buah bersamaan. Semoga ini sampai di surganya Allah SWT. Ini kita sangat bersyukur sekali kedatangan semua dan kumpulan di sini, dan pun semua atas partisipasi antum semua dalam segala bidang. Kalau tanpa antum semua pun ini kita nggak bisa seperti ini, insya Allah. Maka dalam kesempatan kali ini sedikit kita akan istilahnya berpikiran atau diskusi atau mungkin membuat satu kesepakatan. Sebagaimana kita tahu, setiap organisasi yang didaungi oleh masing-masing kita ini ada aturan masing-masing di dalamnya, sehingga kadang-kadang di luar sana terjadi sedikit tidak diskomunikasi atau bagaimana gitu. Kemudian di sini kita mungkin sedikit bahas nanti kesepakatannya gimana, kemudian nanti kita menjadi tempat Ramadan sampai nanti akan ada nasihat di sana, lebih seperti itu. Jadi berbagai informasi yang sampai ke Temboro, berbagai hal bagus semua, perkembangan panahan yang kami terima Pak Yai dan sebagainya sangat bagus, Pak Yai sangat support sekali dan dipertahankan untuk terus berkembang. Adapun sedikit masalah-masalah di lapangan itu hal yang biasa, yang sering terjadi di mana-mana, yang itu kita bisa sama-sama untuk menanggapi secara dewasa, kita cari solusinya, bagaimana caranya terbaik untuk mendapatkan kesepakatan itu. Saya kira mungkin pemanah bersatu tak bisa dikalahkan, 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 pemanah bersatu tak bisa dikalahkan. Kita mulai sekelumit ngomong-ngomong urusan PPKM dengan koordinasi Kabupaten Muhammad. Wah, anyar mana PPKM? Ulangi Pak Yai. PPKM. Hafal langsung. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah bid'atun min sittatin wa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah atau kama ja'il hadits. Teman-teman semua, ahlan wa sahlan, kita sangat bergembira dengan kedatangan antum tempat kami. Satu kehormatan besar teman-teman muslim datang, yang kami yakini setiap muslim, bahkan muslim yang paling lemah imannya, itu lebih mahal harganya melebihi dunia dengan segala isinya. Ka'bah untuk berkali-kali, tapi hari kiamat tidak terjadi. Jadi kalau orang Islam sudah tidak ada di dunia ini, maka langsung dunia tidak boleh dipakai terjadi hari kiamat. Suatu hari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan murid-murid beliau di hadapan Ka'bah mengatakan kepada Ka'bah seakan-akan beliau berdialog dengan Ka'bah. Ma asyrafaki wa a'zamaki
innal mu'mina a'zamu 'indallahi minki aw kama ja'a fil hadits rawahu. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, tetapi orang yang beriman di sisi Allah lebih agung, lebih besar. Kita ini Masya Allah, kalau kedatangan Pak Presiden tentu kita akan bergembira, kita menganggap ini tamu besar. Setelah hadir di tempat saya, kampung saya, maka saya akan berusaha memuliakan dia dengan maksimal. Jadi orang beriman yang paling lemah imannya, 7 betala langit, 7 betala bumi tidak cukup untuk membayar imannya. Maka orang beriman yang wafat untuk membalas pahala imannya perlu dia dikeluarkan dari pelarian suci. Maka ada titian sirot untuk membalas pahalanya orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak perlu sampai ke planet tersebut, mau lewat sudah jatuh langsung ke neraka. Maka yang bisa pergi ke planet lain yaitu surga, itu hanya orang-orang yang beriman saja. Yang mana balasannya pahalanya orang beriman minimal 10 kali lipat dunia luasnya. Ini orang beriman yang paling lemah. Bagaimana kalau lebih takwa lagi, soleh lagi, lebih tinggi lagi pengamalan Islamnya, lebih sempurna lagi taatnya kepada Allah, taatnya kepada arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka sebetulnya kita di sini ini bukan kumpulannya sekedar teman-teman panahan, ini kumpulannya presiden-presiden surga. Yang dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita memberikan bocoran bahwa ada orang yang paling lemah imannya, paling akhir keluar dari surga, namanya Hanad. Itu dapat imbalan dengan iman dia itu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu luasnya belum harganya. La nasifu mura'atin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kerudungnya seorang wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isi. Kerudungnya, kalau yang dikerudungnya gimana ya? Dalam sebagian riwayat, andaikan wanita surga meludah di lautannya dunia, tentu lautan dunia yang asin itu akan berubah lebih manis, lebih dimakan. Apa yang diludah itu suaminya. Nikmatnya nggak kebayang. Maka orang beriman itu orang-orang mahal. Satu orang mahal. Dengan sebab satu orang ini, seluruh dunia dapat barokahnya. Masya Allah. Diandaikan seluruh dunia orang beriman tinggal satu pun itu ngantuan. Ini dengan sebab dia dunia tertahan dari hari kiamat. Maknanya dengan sebab dia hewan, manusia, jin, pepohonan dapat kebaikan. Maka kita mandang orang Islam itu orang iman, tidak ada orang iman yang tidak berjasa pada saya. Kalau dia sholat, dia doakan saya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian andaikan dia malas-malas sholat, iman dia pun telah mendatangkan kebaikan kepada seluruh dunia termasuk saya, karena saya bagian dari yang menghuni dunia. Akhirnya kalau kita mandang setiap momen itu begitu, itu kita ingin setiap momen itu ada titik temu dalam kerjasama kebaikan, walaupun itu sepertinya perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Walaupun sekedar bertemu, sekedar makan-makan bareng, tapi ini
makan-makan dan bertemunya ahli-ahli surga, presiden-presiden surga, maka ini nilainya sangat tinggi. Dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan ada dua orang ketemu di pasar. Ketemunya bukan di masjid, ketemunya di pasar. Ngobrol-ngobrol urusan agama. Kemudian sekian lama akhirnya dua-duanya mati, ketemu di surga. Masya Allah. Mereka berdua bilang, Masya Allah, ternyata pertemuan kita di pasar kemarin kita ngomong-ngomong agama, akhirnya saya semangat amal agama, kamu semangat. Sebab pertemuan itu kita berdua akhirnya ketemu lagi di surga. Ketemu di pasar, ada titik temu kebaikan, akhirnya mendatangkan kesemangatan dalam kebaikan, sampai akhirnya husnul khotimah, sampai akhirnya ketemu lagi di surga. Maka hadapan kita di dalam majelis ini ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil, biar kurang dari minimal ada semangat baru untuk tambah merindukan Allah, menyenangkan yang mulia dan besar Muhammad SAW tanpa ada tujuan lain. Kadang-kadang kalau kita ini cerita kenyataan, sering kenyataan itu membuat kita ini agak sakit hati, kadang-kadang membuat kita jadi sedih di dalam menghadapinya. Maka di antara yang akan kita bicarakan di majelis ini adalah mimpi aja. Sebelum jadi kenyataan, menikmati mimpi ternyata kadang-kadang lebih baik daripada menghadapi kenyataan yang lebih. Maka dalam ayat tadi, di antara tafsirnya kata para ulama, orang-orang beriman Allah akan datangkan pada dia berita-berita gembira di dunia ini sebelum di akhirat. Di antara maksudnya al-busyra adalah mimpi yang baik. Di antara tandanya dunia ini ada yang mengatur kita, ini ada yang menentukan nasib kita, adalah dengan kita merenungi mimpi-mimpi yang Allah telah hadiahkan kepada kita, khusus mimpi-mimpi baik. Sekian banyak mimpi yang terjadi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Insya Allah semuanya pernah mimpi, dan mimpinya itu pernah jadi kenyataan. Maka Nabi kita mengatakan bahwa mimpi itu adalah satu bagian dari 46 bagiannya kenabian. Nabi kita diutus selama 23 tahun. Kemudian 23 tahun dibagi menjadi sekian bulan, 12 kali 23. Kemudian selepas 12 kali 23 dibagi lagi, dibagi 46. Kurang lebih itu. Hasilnya sama dengan 6 bulan. Kurang lebih wahyu Allah yang datang kepada Nabi kita yang mulia dan besar Muhammad SAW selama 23 tahun, kalau dikumpulkan wahyu yang berupa mimpi kurang lebih selama 6 bulan. Maka mimpi itu bagian dari hadiah Allah yang Nabi janjikan dan Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman di dunia. Selepas orang beriman, maka akan ada nur di hatinya, yang mana nur ini menyebabkan macam-macam keberkahan datang pada dia, termasuk mimpi-mimpi yang benar. Ini ada cerita yang kaitannya dengan diri saya sendiri. Ini biar Pak Ujang bisa semangat saya. Ada 4 orang mimpi. Satunya seorang wanita mimpi dia naik mobil. Di atas mobil itu ada naga yang gede, terus dia di dalam mobil itu bersama satu wanita yang lain. Kemudian yang kedua, ada wanita lagi mimpi
ada seorang wanita di dekat saya sudah kerjakan sholat. Tapi yang aneh, wanita yang mimpi tadi juga ikut-ikutan ke dekat saya. Terus ada lagi wanita yang ketiga, mimpi saya bundai. Ada yang keempat, tak datangi, tak lama. Waktu dia masih empty. Ternyata empat-empatnya jadi istri saya. Waktu saya masih kecil, saya pernah mimpi ketemu dengan ibunya ayah saya. Katanya dalam kitab-kitab tak mimpi, kalau orang itu mimpi ketemu orang yang telah wafat, katanya asalkan omongan itu tidak melanggar syariat, itu kan ketemu beneran. Apa yang dia omongkan itu perlu diperhatikan. Kalau dia susah, perlu didoakan. Kalau dia gembira, semoga itu memang gembira. Maka gurunya saya ini bilang kepada saya, kamu harus menikah dengan cucu saya. Ternyata istri pertama saya cucu. Kemudian ketemu lagi. Saya ketemu seorang wanita. Terus ada perasaan saya sih, itu namanya perasaannya. Di dekatnya itu ada Rasulullah katanya, ini istri kamu. Ternyata setelah pas saya nikah yang kedua, ternyata itu istri saya kedua. Kemudian yang saat itu tidak gonjang kali ternyata jadi istri saya. Kemudian yang mimpi tak lama waktu dia kan saya dengan dia 25 tahun, jadi dia masih kecil, saya sudah tua. Gitu. Ternyata jadi istri saya. Maka itu mungkin diantara rahasia saya istighfar rukun-rukun aja, karena salah mereka kenapa mereka mimpi. Kadang-kadang saya terhira-hira. Maka kita ini orang Islam ini diantara ujiannya macam-macam ujian, diantaranya ujian persatuan. Ya kita mimpi-mimpi dulu, siapa tahu nanti suatu saat jadi kenyataan. Yang jelas, walaupun bagaimanapun orang Islam itu sudah ada titik temu, yaitu sama-sama berdoa kepada Allah, ikut kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini walaupun dosennya tidak kerjasama, sebetulnya kerjasama terus. Sebagaimana kita tahu, setiap orang beriman sebetulnya telah menjadi satu sumber penahan hari kiamat di dunia. Jadi kita ini walaupun beda klub, beda itu sebetulnya secara keimanan kita ini mestinya meyakini kita ini sebetulnya sudah kerjasama terus. Hanya saja bentuknya bentuk yang nggak tampak, yang nggak tertulis di kertas. Kita doa juga orang Islam juga tidak dapat. Kalau kita orang mereka doa kita juga dapat. Bahkan mereka nggak berdoa pun kita dapat kebaikan. Di antara umat Islam sebetulnya sudah ada ta'alum rohani yang tidak tampak. Apalagi kalau orang Islam itu ada pikir umat, kemudian doakan teman-teman muslim yang lain, tambah banyak lagi. Antar umat Islam yang masih sama-sama hidupnya ini sudah saling memberikan kebaikan tanpa sengaja dengan sebab berkah link iman tadi. Dan nanti kalau salah satunya wafat, ternyata kerjasama itu juga nggak berhenti. Ada sholat jenazah, masya Allah. Bukan kan sebagian yang mati dia kerabat kita, sebagian juga bukan. Jadi tetap kita fardu kifayah untuk mendoakan mereka, mensolati mereka. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, sayangi dia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga dan seterusnya. Maka begitu sudah dikubur, masih ada sunnah lagi ziarah kubur. Setiap lepas asar, selama nanti tidak safar, hampir setiap lepas asar dia mengajak sahabat-sahabat beliau untuk ziarah kaki, ngirim doa kepada teman-teman muslim yang sudah wafat. Namun masih dapat kerjasama lagi. Bahkan kalau yang salam itu orang yang dibuka oleh Allah, itu orang-orang di kuburan pun seperti ceritanya Sayyidina Umar dalam kitab Sahabat, mereka pun sebagian diizinkan oleh Allah untuk menjawab salam kita. Dalam sejarahnya Sayyidina Umar ada seorang pemuda yang begitu soleh, dia digoda wanita, nggak pernah dubris. Akhirnya wanita tadi menipu dia menjerit di rumahnya. Akhirnya pemuda tadi masuk ke rumah, di rumah diajak untuk berzina. Maka pemuda tadi takut, begitu diajak
langsung pingsan. Akhirnya perempuannya takut, waduh mau diajak berzina kok pingsan ini. Akhirnya takut ini mati, langsung diseret oleh perempuan tadi, diletakkan di pinggir jalan. Akhirnya orang-orang melihat dia kok pingsan di pinggir jalan, dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian ditanya oleh orang rumahnya, kenapa kamu kok tiba-tiba bisa di jalan? Saya diajak wanita maksiat dan dia bilang kalau kamu nggak mau saya akan teriak biar orang-orang nganggap kamu itu yang mau goda saya. Akhirnya saya pingsan. Selepas dia cerita yang kedua itu, langsung dia mati. Jadi cerita sedih, mati. Lepas mati, saya dinampak dengan cerita itu, saya akan ziarah ke tempatnya pemuda itu. Maka saya dinampak ziarah ke tempatnya pemuda itu, kemudian salam. Assalamualaikum, wahai anak muda. Saya dengar orang kalau takut kepada Allah akan diberi 2 surga. Kamu sudah dapat berapa surga? Waliman khawfa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut pada pengawasan Tuhannya, keberadaan Tuhannya, dia akan dapat 2 surga. Kamu sudah dapat berapa surga? Maka pemuda yang di kuburan tadi jawab, waalaikumsalam. Semoga kamu juga selamat juga. Wahai Amirul Mukminin, saya ternyata tidak diberi 2 surga, banyak surga diberikan kepada saya. Kemudian nanti ketika kita sudah pada mati, di akhirat sana ada linknya orang beriman. Yang selain orang beriman tidak akan bisa masuk ke link itu. Sebagaimana di dunia ada linknya orang beriman, selain orang beriman nggak bisa masuk di situ. Jadi sholat jenazah, yang ziarah kubur itu. Kalau orang yang beriman, malah kita kalau ziarah kubur disarankan untuk mengatakan absyiru binnar, salahnya kamu masuk neraka. Nah, kalau bahasa Jawa mungkin syukur umur rokok untuk mengungkapkan bahwa kita ini hanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Masya Allah. Nanti di akhirat sana orang beriman akan saling kerjasama biar sama-sama bisa dapat ridhonya Allah, sama-sama masuk surga. Nanti di antara dalam riwayat yang kumpulan jilat tadi layak untuk dipakai bahwa di antara anugerah Allah untuk setiap orang beriman yang mau masuk surga, dia suruh mencari teman-teman dia yang dia kenal dari kalangan orang beriman yang belum ada di surga, suruh ngajak masuk surga. Maka kita ini tidak tahu siapa yang nanti duluan masuk surga. Maka jangan melupakan teman-teman muslim kita termasuk yang hadir di majelis ini. Kalau yang duluan Kapri, jangan lupa saya, jangan lupa Pak Osni. Kalau yang duluan Pak Osni, jangan lupa yang lain. Itulah berkahnya kita diberi iman oleh Allah. Maka selain itu yang sifatnya pengaturan itu sebetulnya sifat teknis saja, tidak boleh melupakan kita ukhuwah Islamiyah yang begitu mahal. Yang ini ukhuwah ini akan terus kita bawa sampai selama-lamanya. Dan nanti di surga pun antara orang beriman ada ziarah-ziarahan, ada salam, ada begitu. Itu yang jadi pikir kami ramah-ramah yang maksudnya ya ngomong bahwa semuanya sudah ada yang ngatur, tapi di mana kita ini ada titik temu, yaitu saya sesama muslim harus usaha untuk bagaimana menguatkan ukhuwah Islam. Mengenai keorganisasian klub itu ya ada kepentingannya masing-masing, karena biasanya kalau perkara itu ada klub-klubnya lebih serius, lebih terdata dengan baik, lebih disiplin, ada usaha peningkatan semacam jadi padepokan atau semacam jadi pondok-pondok yang setiap pondok mungkin ada kurikulumnya, ada sistemnya yang memang itu diperlukan di dalam memajukan sebuah gerakan kebaikan. Hanya saja sebagaimana di dunia ini kita sudah saling bekerjasama, akan ada waktu-waktu, mungkin sekarang, mungkin ke depan berapa saat lagi, orang Islam itu perlu melupakan itu semua
yang terpenting adalah bagaimana untuk Izul Islam dan Muslimin yang tanpa terkait dengan teknis-teknis tadi. Akan datang Yusro di dunia al-harad wal-warad, jadi banyak kejujuran, banyak pembunuhan, banyak pertempuran. Maka perlu ada titik temu yang asasnya keimanan untuk sama-sama saling melindungi, saling menjaga, saling menghargai umat Islam untuk bareng-bareng dalam ridhonya Allah, bareng-bareng di dalam perjuangan-perjuangan di waktu-waktu yang memang diperlukan kita untuk bersama. Maka harapannya kalau ada titik temu pemikiran dari awal itu, harapannya kita ini bisa ada wacana ke arah sana yang sifatnya sifat ukhuwah Islamiyah, dan itu termasuk yang sangat penting untuk kita wujudkan walaupun kapan, walaupun mimpi-mimpi. Terus beliau ini guyon-guyonnya begitu. Kalau kita di Jogoro tidak berkepentingan sebetulnya dengan yang sifatnya ikut campur dan sebagainya, tidak berkepentingan itu. Langsung datang makan-makan bareng dengan kami, kita senang. Kalau dianggap baik, selepas ini ada ya panah-panahan biar dapat pahala. Kalau dianggap itu baik, itu silahkan nanti diadakan. Kalau dianggap nggak baik, yang terpenting makan bareng. Karena suatu kebaikan kalau ternyata di situ ada hal yang nggak mengenakan, ya nggak usah diadakan. Jadi kan sebetulnya termasuk hobi saya itu ya seneng ada latihan-latihan furusiah yang bisa memajukan semangat juang. Karena pada saat sekarang pemuda-pemudanya, bahkan orang tuanya semangat juang untuk kemajuan Islam itu perlu dipupuk dan perlu dibiarkan. Karena memang sudah tidak bisa kita hilangkan. Di zaman tambah akhir, umat Islam tambah banyak menghadapi macam-macam ujian yang memerlukan mental saja. Kalau mentalnya mental sekedar mental HP, mental medsos itu kan repot. Nanti begitu ada ujian akan pada bingung. Harapannya dari kami pertemuan ini ada satu pemikiran yang sama, yaitu ukhuwah Islamnya di atas segalanya. Orang Islam harganya mahal, jangan karena sekedar sistem-sistem yang sebetulnya itu tidak bisa kita anggap terlalu penting, sampai merupakan yang terpenting, yaitu ukhuwah Islam. Dengan tanpa mengalihkan keperluan sistem itu untuk menata jamaah-jamaah kita masing-masing. Dulu ayah kami pernah mondok di tempatnya Hadratus Syekh Mas Ali rahimahullah. Menjelang kemerdekaan, maka beliau bermusyawarah dengan macam-macam tokoh-tokoh di zaman itu untuk menyatukan pikir pentingnya melawan penjajahan. Akhirnya keluarlah fatwa menurut versi pesantren resolusi jihad, bahwa kalau kita bergerak melawan penjajahan, kalau wafat akan terhitung mati syahid. Akhirnya dari satu pikir tadi, dari tim ulama tadi dan timnya tokoh-tokoh organisasi Islam waktu itu, bisa dikondisikan semua umat Islam dari berbagai macam latar belakangnya bergerak untuk menghalau para penjajah dari bumi Indonesia. Itu satu hal yang benar-benar jadi mimpi kita bersama, bagaimana orang Islam punya pemikiran itu lagi. Apalagi kondisi itu sebetulnya kalau orang paham itu memang kita sudah perlu untuk ada satu titik temu, karena kondisi kita ini kondisi yang perlu banyak doa dan perlu banyak mengarah ke ada satu titik temu yang suatu saat bisa dikoordinasikan untuk
suasana damai atau suasana kesroh yang akan selalu ada di dunia ini, wabil khusus di Indonesia. Karena di antara kita sebagai beriman, di antara kewajiban kita dalam meyakini bahwa ikhtilaf di kalangan umat itu pasti terjadi dan sedang terjadi dan akan tambah banyak terjadi. Karena di antara kesimpulan sekian ratus hadis Mahkamah Kubro suatu saat kurang lebih begitu. Tapi itu akhirnya nanti akan ada solusi, yaitu orang-orang yang takwa waktu itu yang ditolong oleh Allah akan jadi solusi. Maka semoga kita bagian dari yang dapat solusi, dapat pertolongan Allah ketika menghadapi suasana damai atau suasana yang tidak ada. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, juga boleh untuk tamu-tamu kami, teman-teman kami, dan jangan lupa selalu mendoakan kami. Ini ramah tamah kita dengan Ubedillah. Makan bersama sahabat semuanya. Ini kenikmatan persaudaraan Muslim. Ukhuwah. Ini acara makan-makan sahabat semuanya, para ukhuwah pemanah Muslim. Insya Allah. Sip. Ya. Ya, Kang Roni, sikat. Bismillah. Oh, siap Kang Bar. Os. Masih banyak ini belum dibuka. Masya Allah. Oke. Ya. Siapa weh? Mbah Koleng. Wah. Kang Iwan, wah lagi Madura tak oke iki mesti. Siap. Masya Allah, ini kenikmatannya ukhuwah. Masya Allah. Oh, waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Masya Allah. Kang Andre, Kang Irito. Kang Irito nambah. Ayo sini makanya. Masya Allah. Kang Adit, Kang Supri. Masya Allah. Salam. Subscribe channelnya Bahar Bahagia. Kang Bahar. Kang Bahar Bahagia. Air aqua, air apa? Air apa? Buaya. Daniel. Lihat orang-orang makan nih kenyang duluan. Pak Didi. Masya Allah. Ayo Kang Eri pulang nyopirnya loh. Masya Allah. Siap. Oke pun kumpul bersama kita, makan bersama.